اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ahibal kiram, alhamdulillah, pelajaran demi pelajaran sudah sama kita ikuti dari guru-guru kita, dari Muhtaram Kiai Haji Husnuddin hafizahullah ta'ala wara'ah. Dan hari ini alhamdulillah kita juga mendapatkan ijazah dari guru kita tadi, yaitu Dr. Al-Habib Muhsin Al-Baiti As-Saqqaf hafizahullah ta'ala wara'ah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lalui dari pengajian kita ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan kita bacakan suratul Fatihah untuk Buya Qurtubi yang memang dalam 2 bulan terakhir ini kesehatannya sering menurun. Begitu juga Kiai Haji Maksum, saudara, kesehatannya juga menurun. Kita doakan agar keduanya Allah berikan sehat walafiat, disembuhkan dari penyakitnya. Nah, begitu juga Ajengan Jujun An-Nasai, ya kawan, beliau sedang umroh. Kita doakan agar beliau dengan rombongannya mendapatkan umrah makbulah, umrah salihah thayyibah mubarakah, ziarah mutaqabbalah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Terakhir pelajaran kita ya kawan dari kitab Risalah Manahiyut Tamyiz Baina Usuluddin wa Furu'ih ya fil aqidah wa syari'ah wal akhlaq inda ahli sunnati wal jamaah. Kita sudah sampai halaman 2. Nah, perhatikan halaman 2, kita lihat, kita evaluasi dari paling atas sekali ya kawan. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Al-Islam huwa dinul ladzi ja'a bihi jami'ul anbiya'i war rusul munzu awwalil anbiya' Adam alaihi salam ila akhirihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama akhbara bihi Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Sadaqallahul azim. Jadi pada fakrah ini ditegaskan bahwa Islam itu adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Sekali lagi ini perlu ditegaskan, Islam adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang membawa agama selain Islam. Nah, kemudian makana ahadul anbiya'i yahudiyan wala nasraniyan wala musyrikan wala kafiran. Jadi nggak ada tuh satu nabi pun saudara yang Yahudi atau Nasrani atau musyrik atau kafir. Wa qad qala Allah azza wa jalla fi dini abil anbiya Ibrahim alaihi salam, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Jadi Allah tegaskan di sini bahwa tidak sekali-kali Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi atau seorang Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang yang hanifan muslimah, seorang yang lurus, seorang muslim yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan tidak sekali-kali Nabi Ibrahim itu sebagai seorang musyrik. Nah, ini pernah kita bahas kemarin tentang ayat pencarian Nabi Ibrahim. Nah, kita sudah bahas dengan panjang lebar. Banyak yang salah paham. Begitu Nabi Ibrahim lihat bulan, oh ini Tuhanku kali ini. Begitu lihat matahari, ini Tuhanku. Banyak yang salah tafsir, dipikir Nabi Ibrahim pernah musyrik. Ya kawan, enggak. Nabi Ibrahim sedang memberikan pelajaran kepada umatnya dan sedang berdebat dengan para penentangnya. Jadi Nabi Ibrahim, saudara, menyampaikan kepada mereka, kalau bulan yang jadi Tuhan ternyata bulan tenggelam, kalau matahari yang jadi Tuhan ternyata malam gak kelihatan. Tuhanku gak seperti ini, kata Nabi Ibrahim. Artinya bukan Nabi Ibrahim pernah musyrik, bukan. Nah, jadi kita lihat uslub ayat
saudara, bagaimana Allah menceritakan peristiwa tersebut dan sudah kita bahas pada pelajaran yang lalu. Selanjutnya mari kita lihat di sini. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya ikhwatun allati ummahatihim syatta wa dinuhum wahid. Jadi Nabi menegaskan sebagaimana sejalan dengan yang Allah firmankan tadi, saudara, bahwa para nabi itu semua adalah bersaudara. Saudara, para nabi itu semuanya, saudara, mempunyai sambungan daripada orang-orang tua mereka. Saudara, semuanya mereka adalah bersaudara. Dan yang paling penting adalah di sini yang Nabi tekankan di akhir hadis, wadinuhum wahid, dan agama mereka satu. Tegas Nabi mengatakan agama para nabi dan para rasul adalah satu, yaitu Islam. Hadis ini diriwayatkan Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim radhiyallahu taala anhuma fi sahihaihima. Di dalam Sahih Bukhari kita bisa lihat, saudara, di catatan paling bawah sekali, yaitu dalam Sahih Bukhari hadis ke-3443, sedangkan dalam Sahih Muslim hadis ke-2365. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani radhiyallahu taala anhu fil Fath, saudara. Jadi fil Fath maksudnya dalam kitab Fathul Bari, sarah daripada Sahihul Bukhari. Di sini beliau mengatakan, wa ma'nal hadis anna asla dinihim wahidun wa huwa tauhid wa ikhtalafat furu'us syara'i. Jadi maksud hadis tadi yang mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu dinuhum wahid, agama mereka adalah satu, adalah bahwa asal usul sumber daripada agama mereka, anna asla dinihim wahid, asal usul daripada sumber agama mereka semua adalah satu. Apa itu? Wa huwa tauhid, yaitu pengtauhidan Allah, pengesaan Allah. Semua nabi dan rasul berdakwah mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Wa ikhtalafat, walaupun berbeda-beda, furu'us syara'i, walaupun berbeda-beda tentang tatanan hukum syariatnya. Seperti, saudara, di zaman Bani Israel, saudara, ada aturan syariat sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kalau ada orang melakukan dosa besar terus bertaubat, harus bunuh diri, saudara. Tapi umat Nabi Muhammad SAW enggak perlu bunuh diri. Bahkan bunuh diri dosa besar di syariat Nabi kita. Nah, kalau berdosa, saudara, taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ikhwan, artinya apa taubat? Dia mengakui kesalahannya, mohon ampun kepada Allah, beristighfar, nadam, menyesal, saudara. Kemudian dia berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Kalau itu dia lakukan, cukup sebagai syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti bunuh diri sebagaimana umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ, di umat sebelum kita memadu adik kakak boleh. Nah, jadi kayak di syariatnya Nabi Musa alaihi salam, seseorang menikah dengan kakaknya terus menikah dengan adiknya boleh. Tapi di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jama' bainal mahramain enggak boleh. Bukan hanya adik kakak enggak boleh, menggabungkan antara bibi dengan keponakan nggak boleh, saudara. Digabung begitu, saudara, dimadu nggak boleh. Al-jama' bainal mahramain dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah, khususnya madhabul Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, diharamkan. Jadi syariat yang dibawa oleh para nabi, ya ada yang berbeda-beda, ya kawan. Bagaimana cara sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana jumlah hitungan puasa, ya berbeda-beda. Tapi untuk urusan akidah, untuk urusan tauhid, semuanya sama. Dan agama yang dibawa semua sama, yaitu agama tauhid, agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, baiklah ya ikhwan, sampai di sini saya ingin menggaris bawahi dulu. Saya minta tolong kepada semua para kiai, para ustadz, para pimpinan pondok pesantren, para dai, para mubaligh, saudara, begitu juga para santri. Nanti kalau sudah lulus keluar di sana, tolong jaga umat kita dimanapun kita berada. Khususnya jagalah akidah mereka. Karena akidah tauhid ini modal mereka untuk masuk surga. Kalimat la ilaha illallah selama ada di dada mereka, sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, selama mereka tidak keluar daripada agama Allah, mereka masih dapat kesempatan nanti di akhirat dapat pengampunan dari Allah. Tolong jaga akidah umat. Karena saat ini di seluruh dunia, mobil khusus di negara kita Indonesia, akidah umat lagi diobok-obok. Umat ini lagi mau dirusak. Bagaimana caranya umat ini keluar dari kalimat tauhid la ilaha illallah? Kemudian ajaran campur agama di mana-mana terjadi, termasuk di Indonesia. Padahal mari kita lihat sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang kafir Quraisy sudah putus asa, teror Nabi nggak mempan, intimidasi Nabi nggak mempan, memfitnah Nabi nggak mempan, mencaci maki Nabi nggak mempan, untuk membungkam dakwah Nabi, menyiksa para sahabat Nabi nggak mempan, saudara. Aneka ragam cara dilakukan nggak mempan, saudara. Nah, sampai akhirnya mereka bujuk Nabi dengan dunia, mau dijadikan raja Arab, mau dicarikan perempuan tercantik di tengah bangsa Arab. Nggak sampai di situ, mau diberikan harta benda masyarakat Quraisy kepada Nabi untuk agar Nabi menjadi orang terkaya. Semuanya nggak mempan, nggak mempan, saudara. Nah, begitu mereka ada di puncak putus asa, akhirnya mereka kirim Utbah. Utbah ini suatu tokoh senior kafir Quraisy, sesepuhnya, saudara, orang tua yang paling dihormati di masyarakat kafir Quraisy, saudara. Nah, begitu orang ini datang kepada Nabi, apa yang terjadi? Dia tawarkan Nabi, ya Muhammad, kita ini kan semua bersaudara, kita ini kan semua satu keluarga, kita ini sama-sama Quraisy. Kenapa kita harus ribut ini urusan agama? Kenapa harus terjadi seperti ini? Nah, karena itu ya Muhammad, aku tawarkan, sudahlah, kita stop ini keributan, nggak usah lagi kita berselisih satu sama lain, baik masyarakat Quraisy maupun engkau dengan kau punya pengikut. Nah, sekarang begini aja, kita damaikan saja. Nabi tanya, bagaimana konsep damainya? Dia katakan begini aja, hari ini kita semua masyarakat Quraisy, baik pengikutmu maupun semua orang-orang Quraisy yang di luar sana, semua rame-rame kita sembah Allah. Tapi besok kita rame-rame sembah Lat wal Uzza. Hari ini sembah Allah, besok sembah berhala, lusa sembah Allah, hari berikutnya sembah berhala. Jadi kita nggak ribut lagi, kita sama-sama mengakui Tuhan kita masing-masing. Ini ditawarkan kepada Nabi, ya kawan. Kali ini bukan Nabi lagi yang jawab, langsung Allah subhanahu wa ta'ala, saudara, mewahyukan kepada Nabi melalui proses pewahyuan lewat malaikat Jibril alaihissalam. Allah nyatakan kepada Nabi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allah lah yang langsung sampaikan, qul, katakan ya Muhammad, katakan wahai Rasul, wahai Nabi, katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. Allah yang suruh Nabi menyebut mereka kafir. Allah yang nyuruh Nabi menyebut mereka kafir. Enggak ada tuh Allah menyuruh Nabi Muhammad sampaikan kepada mereka, hei orang-orang non-Islam. Enggak ya kawan, hei orang-orang kafir. Saya tidak keberatan dengan istilah non-Islam, bagus. Istilah khairul muslimin silahkan pakai, tapi jangan kata kafirin dihapus, nggak boleh, saudara. Nah, jadi kalau Allah sudah menyatakan ya ayyuhal kafirun, saudara, Allah memerintahkan kepada Nabi, katakan kepada mereka, hei orang-orang kafir. Maka istilah kafir
abadan abada akan tetap ada sampai hari kiamat ya ikhwan. Tidak ada satu manusia pun yang boleh atau bisa menghapus istilah tersebut di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Jadi kita toleran memang diajarkan, nggak boleh kita menghina agama lain ya, haram kita mengganggu ibadah umat lain saudara. Tapi bukan berarti kemudian istilah kafir kita coret, istilah kafir kita hapus daripada sejarah kehidupan kita, nggak boleh saudara. Kata kafir tetap kita gunakan, hanya kita menggunakannya bukan untuk nyela-nyela orang, nah, bukan untuk menista-nista orang, tidak, sebagai satu mustalah agama, mustalahun diniyun, pakai saudara. Sampaikan yang santun, sampaikan yang sopan. Saya pernah diundang dialog lintas agama. Di hadapan saya ini hadir saudara puluhan pendeta, begitu juga rahib, saudara dari beberapa agama. Mereka tanya, Habib Rizik, kenapa sih kami disebut kafir? Kami ini merasa terhina disebut kafir. Kita jawab, kita sampaikan. Begini kita bilang, kafir itu istilah Quran, istilah kitab suci yang ditujukan kepada orang-orang yang hatinya masih tertutup, tidak mau menerima Islam. Jadi selama Anda tidak menerima Islam, maka Anda disebut golongan kafir. Nah, manakala kami sebut kafir, kami bukan sedang menghina menista Anda. Anda harus pahami bahwa ini satu istilah yang memang digunakan di agama kami. Sebagaimana di agama Anda juga ada istilah. Orang-orang Nasrani umpamanya, kalau sebut orang Islam, domba-domba yang tersesat. Nggak apa-apa, silakan. Mereka istilahkan kita domba, itu urusan mereka, itu mustalah agama mereka saudara. Jangan langsung kita tuntut, wah kita disebut domba tersesat, ini penghinaan, tuntut ke pengadilan. Perbuatan tidak menyenangkan, rusak kehidupan beragama di negeri kita saudara. Jangan, biar masing-masing agama punya istilahnya sendiri-sendiri yang disampaikan dalam acara-acara keagamaan mereka. Kita tidak ikut campur. Saat mereka menyebut kita domba-domba yang tersesat, saudara, enggak, kita enggak tersinggung. Enggak, kita tahu kok bahwa kita orang beriman, mereka kafir, selesai. Nah, begitu juga di agama lain ada. Orang Buddha bagaimana nyebut orang Islam yang belum yang enggak mau masuk agama Buddha. Orang Hindu bagaimana menyebut orang-orang Islam, ada istilahnya saudara. Orang Yahudi pun kalau nyebut orang Islam ini, bahkan bukan orang Islam aja, di luar Yahudi mereka sebut sebagai goyim atau goyim saudara. Apa itu goyim atau goyim? Makhluk yang lebih rendah dari binatang. Mereka sebut kita begitu dalam acara-acara keagamaan mereka saudara. Itu urusan mereka. Nah, jadi jangan ada yang offside. Jangan umat agama lain mau ikut campur istilah-istilah yang berlaku dalam agama Islam. Kira-kira jelas tidak? Jadi kita sampaikan, enggak, mereka enggak tersinggung, mereka terima, oh begitu Habib ya, iya. Dan Anda pun kalau mau menyebut kami ini kafir menurut pandangan agama Anda, itu urusan Anda. Yang penting bagi kami, siapa yang tidak menerima Islam, dia kafir. Nah, kalau Anda nggak mau disebut kafir, ya masuk Islam. Nah, kami sebut Muslim atau kami sebut mukmin. Nah, jadi kita jawab aja, nggak usah mau jaga perasaan orang, istilah kita rubah-rubah, saudara. Jangan sekarang kenapa kita mesti repot jaga perasaan orang? Orang kafir banyak yang nggak jaga perasaan umat Islam kok. Nah, kira-kira jelas ya.